Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa bersama saya. Perkenalkan, nama saya Tanti Marni, NIM 2223270015 dari Prodi Tadris IPS 3A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang teori evolusi primer dan manusia. Dalam teori ini terbagi menjadi dua, yaitu proses percabangan makhluk primat dan makhluk primat pendahulu manusia. Percabangan primat. Makhluk primat tadi berkembang biak dan mengakibatkan suatu percabangan baru baik ke dalam suku maupun instruktur khusus. Dan diantaranya telah terjadi proses percabangan antara keluarga kera-kera atau pungit, kera-kera besar dari keluarga homonid yang merupakan makhluk nenek moyang manusia. Percabangan tertua timbul 30 tahun yang lalu dalam zaman kala Eocene, akhirnya merupakan percabangan yang mengevolusikan kera gibbon pada permulaan zaman kala Motion. Kira-kira 20 tahun yang lalu ada kera Pongokoimos atau orang utan yang berasal dari Afrika Timur yang pada waktu konon masih menjadi satu dengan daerah Arab sehingga terletak lebih dekat dengan Asia Selatan daripada sekarang. Vegetasi Afrika Timur pada waktu itu belum seperti sekarang, akan tetapi masih berupa hutan-hutan yang lebat dan hijau. Orangutan memang hidup di antara puncak-puncak pohon tinggi yang bebas dari gangguan makhluk rimba lainnya. Dalam 1-2 juta tahun, orangutan menyebar melalui puncak-puncak pohon tinggi di hutan-hutan rimba di Asia Barat, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara. Namun, hal ini berupa kira-kira pada zaman akhir kala Miocene disebabkan karena terjadinya perubahan besar pada kulit bumi dan lingkungan alamnya. Benua Afrika membelah dan dari Asia sehingga terjadilah Laut Merah dan belahan bumi berupa lembah yang dalam bernama Grand Fat Valley. Secara ekologi merupakan pemisah alam yang berbujur dari utara ke selatan antara Afrika Barat dan Tengah dengan Afrika Timur. Mengikuti perubahan tersebut juga terjadi nyempitnya daerah hutan rimba di Afrika yang menyebabkan lingkungan alam Afrika Timur menjadi sabana, terjadi gurun di daerah Arab, serta kekurangan daerah rimba di India. Kera-kera yang hidup di daerah ini, Afrika, Asia Barat, Daya, dan Asia Selatan, tidak bisa menyesuaikan diri sehingga menghilang. Sisanya hidup di daerah-daerah Asia Tenggara seperti hutan-hutan rimba Kalimantan Barat dan Tengah. Cabang primat yang ketiga adalah sejenis makhluk yang menurun pada ahli diperkirakan menjadi nenek moyang manusia hidup pada kira-kira 10 juta tahun yang lalu pada bagian akhir zaman kala Motion. Hal ini ditunjukkan dengan fosil-fosil yang dimiliki sifat yang lain daripada yang lain, yaitu ukuran badan raksasa yang jauh lebih besar daripada kera gorila yang hidup sekarang. Hidup mereka sama seperti orang hutan pendahulunya. Cabang yang keempat yaitu kera pungit yang lain yaitu gorila dan simpase terjadi kira-kira 12 juta tahun yang lalu pada akhir zaman Calmation. Kedua makhluk kera dan Afrika inilah yang mampu menyesuaikan diri dengan berevolusi mengembangkan organisasi yang dapat hidup di atas puncak-puncak pohon maupun di atas tanah akibat dari proses evolusi tersebut. Timbul makhluk Gigantosaurus atau cabang inilah yang menurut para ahli berevolusi menjadi manusia karena makhluk ini yang mampu menyesuaikan diri dengan proses menghilangnya hutan-hutan di Afrika Timur dan proses timbulnya saban-saban serta hutan-hutan terbatas.
Dari hasil penelitian ini, para ahli paleontologi pada abad ke-20, makhluk primat merupakan cikal bakal manusia adalah sektor makhluk yang fosilnya ditemukan di Saint-Gans, Prancis Selatan. Pada pertengahan abad yang lalu, yang oleh para ahli diberi nama Eophytos, yang hidup dalam akhir zaman kala Oligocene dan pemula kala Miocene kira-kira 21 tahun yang lalu di hutan-hutan yang kini menjadi daerah-daerah Afrika Utara dan Eropa Selatan. Makhluk induk kedua adalah Gigantopithecus yang telah dijelaskan sebelum hidup pada akhir masa Miocene lebih kurang 10 tahun yang lalu. Yang kedua, primat pendahulu manusia. Makhluk primat ini dapat berdiri tegak di atas kedua kakinya dan berjalan dengan jarak yang cukup jauh. Mereka hidup berkelompok yang terjadi dari 8 atau 10. Mereka mampu mempertahankan dirinya dari serangan makhluk-makhluk lain di luar kelompoknya. Salah satunya makhluk primat yang memiliki ciri tersebut menurut fosil-fosilnya pertama kali ditemukan pada tahun 1924 di Taunus, sebelah utara Cape di bawah timur Afrika Selatan. Oleh para ahli paleontologi, makhluk tersebut diberi nama Australopithecus. Fosil-fosil ini diperkirakan hidup mulai 10 juta tahun yang lalu dan ditemukan terakhir pada tahun 1959 di Afrika Timur. Proses evolusi makhluk-makhluk primat ini juga mengikuti proses-proses lingkungan alam sekitarnya. Bumi Indonesia ternyata banyak memberi sumbangan pada ilmu pengetahuan untuk mencetak masalah saat mulai manusia pada tahun 1998 ditemukan sekelompok tengking rahang yang atas dan bawah dan sebuah tulang paha di lembah Sungai Begawan Solo oleh seorang dokter Belanda, Jan de Beus. Tengkorak tersebut seolah-olah merupakan sebuah tengkorak besar yang isi otaknya jauh lebih besar dibandingkan isi otak kera manapun, akan tetapi jauh lebih kecil daripada isi otak manusia. Sedangkan untuk tulang pahanya menunjukkan bahwa makhluk ini dapat berdiri tegak. Demikianlah, terima kasih. Semoga menambahkan hasanah keilmuan antropologi teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.